Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Hari Jumat Agung, keluarga Tuhan. Senang sekali bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari yang spesial ini. Hari ini kita berkumpul untuk mengingat sebuah peristiwa yang luar biasa yang mengubah sejarah dunia dan mengubah hidup kita. Sebelumnya, mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Biarlah ya Tuhan kami mengerti dan mendalami ini sehingga menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, coba bayangkan sedang asik main, tiba-tiba listrik di rumah padam. Ternyata lupa bayar listrik. Atau mungkin pernah dapat surat tagihan hutang yang bikin pusing 7 keliling. Atau sebaliknya setelah susah payah menabung dan mencicil, akhirnya di aplikasi pinjaman atau kredit motor tiba-tiba muncul tulisan besar, lunas. Wah, pasti rasanya lega. Plong. Rasanya beban berat di pundak langsung terangkat kan? Nah, hari ini, di hari Jumat Agung ini, kita akan bicara tentang status lunas yang paling penting dan yang paling dahsyat dalam hidup kita. Bukan lunas utang bank, tapi lunasnya hutang dosa kita di hadapan Allah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 menuliskan dengan indah. Bunyinya begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Coba perhatikan kata ditebus. Kata ini berarti dibeli dengan status lunas dan dimerdekakan. Ada seorang petani bernama Pak Ali yang terpaksa menggadaikan sawahnya karena butuh uang. Selama sawah itu digadaikan, sawah itu menjadi milik orang lain. Tapi suatu hari ada seorang pria yang datang membayar semua hutang-hutang Pak Ali dan menebus kembali sawah itu, lalu mengembalikannya kepada Pak Ali. Nah, segala hutang Pak Ali akhirnya selesai. Akhirnya Pak Ali bebas dari semua hutang-hutangnya dan sawah itu kembali menjadi miliknya. Itulah yang terjadi dengan kita. Hidup kita ini akibat dosa sudah tergadai dan terbelenggu oleh dosa. Belenggunya dapat berupa kebiasaan buruk turun-temurun. Misalnya, kita mewarisi kebiasaan gampang marah, suka iri, atau pendendam dan yang lainnya. Seperti lingkaran setan yang tidak pernah ada putusnya. Lalu mungkin juga rasa bersalah dari masa lalu. Ada luka lama, ada kesalahan yang sudah bertahun-tahun disimpan dan terus menghantui. Atau pola pikir negatif, di mana kita sering merasa diri ini orang yang gagal. Aku tidak berarti. Tuhan pasti kecewa sama aku. Kita sadar kita punya hutang. Kita coba bayar. Tapi masalahnya kita bayar pakai apa? Kita coba melunasi hutang dosa dengan berbuat baik. Setiap dosa itu berisi kesalahan, kebencian, dan banyak hal lainnya. Analoginya begini. Bayangkan kita punya kartu kredit. Seperti transaksi yang terus-menerus menumpuk. Tagihannya sudah jebol, limit habis, bunganya makin gila-gilaan, sampai akhirnya dikejar-kejar oleh debt collector. Lalu kita dengan bingung dan panik akan berusaha membayarnya sedikit demi sedikit. Dalam konteks hutang dosa, maka kita mungkin setornya dengan kata kebaikan, dengan rajin ke gereja, ikut semua kegiatan persekutuan, membawa banyak persembahan, menjadi orang baik di mata tetangga dan sebagainya. Dan kita pikir dengan begitu, hutang dosa kita berkurang. Tapi kenyataannya tagihan itu tetap ada, malah bunganya tambah besar. Karena sebaik-baiknya manusia tetap ada cacat dosanya.
Sekuat-kuatnya usaha kita tidak akan cukup untuk melunasi hutang kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita butuh sesuatu yang lebih, sesuatu yang sempurna dan layak. Kita butuh seorang penebus. Dan disinilah, di Jumat Agung ini, kita melihat kasih yang terbesar. Allah Bapa tahu kita tidak mampu membayar dosa dan menghalau hukuman akibat dosa itu. Maka Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib yang mengerikan itu, Yesus melakukan sesuatu yang dahsyat. Dia turun ke dunia, lalu mengeluarkan kartu kredit miliknya sendiri. Bukan kartu biasa, tapi kartu dengan limit yang tak terhingga. Karena nilainya berupa darahnya yang mahal dan suci. Darah anak domba yang tak bercacat. Lalu di atas kayu salib itu, saat Tuhan Yesus menanggung beban dosa seluruh umat manusia, bahkan dosa Bapak Ibu sekalian, Ia memandang ke surga dan berseru kepada Bapa, "Aku sudah lunasi," atau dalam bahasa aslinya, sudah selesai. Tetelestai. Ini berarti hutang manusia yang dikasihinya sudah dilunasinya. Dengan nyawanya, dengan darahnya, semua dosa itu sudah lunas terbayar. Bayangkan, di kayu salib yang hina itu, Allah Bapa menempelkan meterai lunas pada diri dan hidup kita. Bukan karena usaha kita baik, bukan karena kita rajin ke gereja, tapi semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Salib bukan lagi simbol agama yang kita gantung di dinding. Salib itu adalah simbol meterai pembayaran. Itu adalah bukti bahwa hutang kita yang paling besar sudah dilunasi oleh pribadi yang paling berharga, paling kudus dan suci, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah ditebus, sudah dibeli dan dimerdekakan, lalu bagaimana respon kita? Pertama, kita harus hidup dalam kemerdekaan. Jangan lagi hidup seperti orang yang masih punya hutang dosa. Jangan terus-menerus meratapi masa lalu, karena masa lalu yang kelam itu sudah lunas. Semua kegagalan, semua rasa malu, semua itu sudah dibayar lunas oleh Yesus. Memang, iblis suka sekali memutar ulang kaset masa lalu kita. Karena itu katakan kepada iblis, sudah lunas, jangan ganggu aku lagi. Yang kedua, kita sekarang adalah milik Kristus. Kalau kita dibeli dan ditebus, berarti kita memiliki Tuhan yang baru. Pemilik kita sekarang bukan lagi dosa, bukan lagi maut, tapi Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita, nafas kita, waktu kita, semuanya adalah milik Dia yang sudah mengasihi kita secara totalitas. Bahkan Ia rela mati di kayu salib. Segala sesuatu yang kita lakukan mulai hari ini haruslah untuk memuliakan namanya. Yang ketiga, hiduplah dengan hati yang penuh syukur. Kita melakukan kebaikan, kita melayani Tuhan, bukan supaya diterima, tetapi karena kita sudah diterima. Kita melakukan semua itu sebagai ucapan syukur, karena kita sudah ditebus, karena kita sudah menjadi anak-anak kesayangan Bapa. Mungkin hari ini, di hati kecil saudara, masih ada suara yang berbisik, aku ini terlalu jahat, terlalu berdosa untuk diampuni. Atau aku harus berusaha lebih keras lagi agar Tuhan mau menerimaku. Dengarlah baik-baik. Jumat Agung membuktikan bahwa Allah Bapa tidak melihat usaha kita yang pas-pasan. Dia melihat karya sempurna anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia melihat status lunas yang sudah ditempelkan pada hidup kita oleh darah Yesus yang mahal itu. Maka hari ini, di peringatan Jumat Agung ini, terimalah anugerah itu dengan iman. Bersyukurlah, bersemangatlah, karena hidup kita sekarang bukan lagi milik kita, tapi milik Kristus. Mari kita hidup untuk Dia yang kasih-Nya tak tertandingi oleh apapun. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sudah membayar lunas dosa kami. Kami adalah milik-Mu dan kami bersyukur
sekali lagi untuk kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.